Apakah kamu kenal dengan anak ini? Bocah ajaib dari Vrindavan yang dengan mudah bisa menghabisi berbagai iblis yang datang ke desanya. Well, kali ini kita akan membahas tentang animasi yang berjudul The Little Krishna. Animasi 3D ini diproduksi oleh Reliance Big Animation bekerjasama dengan ISKCON Bangalore dan India Heritage Foundation. Dari latar tempatnya, kamu pasti sudah bisa menebak kalau animasi ini dari India. Animasi The Little Krishna yang kita nonton di TV waktu dulu terdiri dari 13 episode, tapi ternyata sudah ada filmnya. Saya pribadi sih baru tahu ya. Dalam animasi ini, setiap episode didominasi oleh cerita bagaimana Krishna melawan berbagai macam iblis yang mencoba untuk menghabisinya. Kedatangan iblis-iblis ini bukan inisiatif mereka sendiri, melainkan diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Kamsa. Nah, lantas mengapa Raja Kamsa terus mengirim iblis? Alasannya yaitu karena ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa akan ada seorang anak yang terlahir yang akan menjadi penyebab kematian Raja Kamsa tersebut. BTW, bagi kamu yang tahu alasannya lebih rinci, komen di bawah ya. Soalnya kami tidak melakukan riset lebih mendalam mengenai jalan cerita di animasi ini. Nah, lanjut. Raja Kamsa selalu mengirim iblis untuk menghabisi Krishna, mulai dari iblis Trinavarta, Agasura, Bakasura, dan masih banyak iblis kuat lainnya. Menurut kamu, manakah di antara iblis tersebut yang paling kuat dari segi potensi kekuatannya? Jangan bandingkan dengan Krishna ya, soalnya semua tidak ada apa-apanya. Well, inilah inti yang akan kita bahas, yaitu urutan iblis dari yang paling terlemah sampai yang terkuat yang pernah duel dengan Krishna. Oh iya, di sini kita mengukur dua hal saja, yaitu seberapa kuat iblis tersebut dalam menyerang dan bagaimana daya tahannya. Daya tahan maksudnya seberapa lama iblis tersebut berduel dengan Krishna. Semakin lama durasi pertarungannya, maka kita akan menganggap itu sebuah keunggulannya. Oke, let's get into it. Iblis terlemah pertama yaitu Putana. Singkatnya, Putana ini melakukan aksinya dengan menyamar sebagai seorang wanita. Lantas ia mau menghabisi Krishna dengan menyusuinya. Susunya bukan sekedar susu, sebab susunya telah dicampur racun. Nah, Krishna menghisap susu iblis Putana tersebut serta nyawanya sampai mampus. Iblis terlemah kedua yaitu Trinavarta. Iblis ini memiliki kekuatan angin puyuh. Jadi dia menculik Krishna tapi seolah menculik saja gitu, tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Jadi Krishna mencubit tulang selangka Trinavarta tersebut sampai kesakitan hingga akhirnya mampus juga. Urutan terlemah ketiga ditempati oleh iblis Agasura. Jika diperhatikan, iblis ini punya potensi dalam segi kekuatan melihat ukurannya yang sangat besar. Namun ukuran yang terlalu besar itulah yang justru membuat Krishna lebih leluasa menghabisi iblis ini dari dalam perut. Hal yang membingungkan adalah mengapa teman-teman Krishna tidak melepuh sewaktu sudah terjatuh ke cairan empedu milik Agasura? Seperti yang kita tahu, cairan asam lambung itu sangat kuat. Tapi mungkin cairan tersebut sudah dinetralkan oleh kekuatan sihir Krishna. Nah, Agasura mampus di tangan Krishna dengan meninjunya dari dalam. Dari seluruh finishing Krishna melawan iblis, menurut saya pribadi, finishing inilah yang paling epic. Oh iya, hanya di episode inilah kita diperlihatkan kekuatan Krishna yang bisa berubah ukuran menjadi sangat besar. Selanjutnya yaitu iblis Pralambasura dan iblis api. Kali ini Raja Kamsa memerintahkan dua iblis sekaligus untuk menghabisi sang malaikat maut. Jadi Pralambasura ini menemui teman lamanya yang tidak punya nama. Kekuatan kawannya itu adalah elemen api yang sangat dahsyat. Nah, mereka berdua menyusun rencana untuk menggiring Krishna dan kawan-kawan masuk ke hutan kering.
Pralambasura menyamar sebagai anak gembala bernama Pragos agar bisa bergabung dengan Krishna CS. Di sisi lain, iblis api membakar hutan agar semua anak gembala terjebak. Singkat cerita, Pragos menggendong Balaram ke hutan, dan setelah ia berubah wujud ke bentuk aslinya, Pralambasura pun mampus di tangan Balaram. Sedangkan iblis api mampus setelah dihirup oleh Krishna. Bisa dibilang iblis api di sini sangat melenceng dari tujuan utamanya, yaitu menghabisi Krishna. Ia malah menghabisi seluruh pohon yang tak bersalah. Aduh, memang dasar. Urutan kelima yaitu Vyomasura, iblis kelelawar. Saya pribadi kurang tertarik dengan iblis ini, jadi bahasnya singkat saja. Awal kemunculan Vyomasura ialah menjatuhkan orang yang tak bersalah, lalu menculik teman-teman Krishna yang lalu disembunyikan di dalam gua. Krishna pun bergelut dengan iblis itu dengan sangat mudah, sampai-sampai Vyomasura terlempar ke sebuah pohon yang membuat pohon tersebut patah, yang dimana pohon itu butuh waktu lama untuk bisa sebesar itu. Sangat disayangkan. Yang keenam ada iblis Aristasura atau iblis banteng. Iblis urutan keenam ini ada iblis yang menjadi wujud inspirasi dari logo Lamborghini. Aristasura merupakan iblis banteng yang punya tampang yang sangat sangar. Sewaktu tiba di Vrindavan, Aristasura mengacaukan desa dengan menanduk rumah warga dan bangunan-bangunan setempat. Lebih parahnya, banteng lucu ini menghancurkan bendungan desa Vrindavan yang mengakibatkan banjir. Bayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung pemerintah setempat atas kekacauan ini. Setibanya Krishna di sana, Aristasura pun mampus setelah dibanting berulang kali dan di finishing dengan tonjokan oleh Krishna. Urutan selanjutnya yaitu urutan ketujuh, iblis Dhenukasura atau iblis keledai. Diceritakan bahwa iblis keledai tidak hanya Denuka, tapi dia memiliki kawanan yang mana mereka semua bertugas untuk menjaga kebun Talavana yang menjadi tempat produksi madu Raja Kamsa. Apakah kamu tahu buah jenis apa yang ada di Talavana itu? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. Krishna dan kawan-kawan pun masuk ke Talavana lalu didapati oleh Dhenukasura. Singkat cerita, ia pun mampus di tangan Balaram. Untuk cerita bagaimana kawan-kawan Dhenuka mampus, silakan nonton sendiri di YouTube. Kami menempatkan Dhenukasura di urutan ketujuh terkuat karena setidaknya ia bisa memberikan sebuah serangan ke Krishna ketika ia melemparkan sebuah batu ke atas langit. Nah, sekarang kita masuk ke urutan 8 ke atas yang diisi oleh iblis yang benar-benar kuat sebab telah bisa menyerang Krishna secara langsung dengan sentuhan dan juga terbilang cukup sulit untuk mati. Urutan ke-8 ada iblis Vatsasura atau iblis anak sapi. Awal kemunculan iblis ini sebenarnya berwujud manusia raksasa, tapi malah berubah jadi anak sapi yang bisa mengurangi keleluasaan dalam bergelut. Kami menganggap Vatsasura ini kuat karena bisa menyerang Krishna sebanyak 2 kali serangan. Entah apa alasan ia malah berubah jadi anak sapi. Kalau dipikir-pikir, jika Vatsasura bergelut dengan wujud aslinya, setidaknya ia bisa bertahan lebih lama atau memberikan serangan lebih. Vatsasura mampus setelah dibanting ke udara dan jatuh kembali ke atas pohon. Untung saja pohon tersebut tidak tumbang lagi ya. Selanjutnya urutan ke-9 diisi oleh Bakasura atau iblis bangau. Lanjut ke urutan 9 yang merupakan iblis bernama Bakasura ini. Ya, sewaktu Raja Kamsa meminta Bakasura untuk menghabisi Krishna, awalnya dia tidak mau sebab ia sadar bahwa Krishna sangat kuat, dibuktikan dengan kematian iblis-iblis sebelumnya.
Namun, Raja Kamsa berjanji bahwa Bakasura akan dilayani seperti raja seumur hidupnya jika ia berhasil menghabisi Krishna. Nah, karena tergoda, Bakasura pun setuju. Singkat cerita, Bakasura dikalahkan Krishna dengan mematahkan paruhnya. Ada hal menarik di episode ini. Sebenarnya keunggulan Bakasura bukan dominan di kekuatan, melainkan ketahanannya. Nah, di episode ini, Bakasura berhasil menelan Krishna beberapa saat, lalu datanglah beberapa inkarnasi dewa. Oh iya, bagi kamu yang lebih tahu mengenai sebutan entitas ini, komen di bawah ya. Jadi kita sebut saja inkarnasi dewa. Nah, kelima inkarnasi dewa tersebut terus menyerang Bakasura dengan bertubi-tubi, dengan berbagai elemen kekuatan. Semua serangan tersebut belum mampu juga membunuhnya. Sampai-sampai sayapnya hilang sebelah pun masih bisa terbang dengan stabil. Daya tahan Bakasura memang tak bisa diremehkan. Ia pun di finishing Krishna dengan epic. Bisa dibilang bukan hanya Krishna yang membunuh Bakasura, sebab ada kontribusi 4 inkarnasi dewa tadi. Urutan terkuat terakhir diisi oleh Kesi, si iblis kuda. Ada keunikan dari iblis ini. Yang pertama ialah kedatangannya yang entah dari mana. Di episode ini tak ditampilkan atau tidak dinarasikan kalau Kesi dikirim oleh Raja Kamsa. Kesi juga satu-satunya iblis yang punya nama berbeda. Namanya hanya Kesi saja. Beda dari yang lain yang pasti namanya berakhiran Asura. Keunikan Kesi juga ada pada warna matanya yang berwarna kuning, sedangkan yang lain berwarna merah. Kesi sempat menyerang Krishna hingga terlempar jauh. Kesi juga akhirnya mampus setelah Krishna menarik ufulanya. Well my friend, itulah daftar iblis dalam animasi The Little Krishna dari yang terlemah sampai yang paling kuat. Apakah kamu tidak setuju dengan urutan dalam video ini? Komen di bawah ya, sertakan urutan versi kamu sendiri.